termasuk penangkapan, penahanan, dan lain-lain, harus izin kepolisian. Jangan sampai orang lagi stand up komedi mengkritisi pemerintah, tiba-tiba bisa dipidana. Karena dianggap itu hinaan, bukan kritikan. Seakan-akan negara ini adalah milik penegak hukum, Pak Abraham. Karena di sini kita lihat bahwa ada kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh polisi itu semakin meningkat. Bagaimana KUHP dan KUHAP baru ini itu berpotensi menghalangi proses orang untuk bisa berdemokrasi, bahwa ini mengancam demokrasi, kebebasan pendapat, tapi mengancam penegakan hukum di bidang anti korupsi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita, sahabat saya, Lakso Anandito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Lakso? Sehat Pak Abraham. Netizen, saya biasa memanggilnya Mas Lakso. Mas Lakso ini mantan penyidik KPK ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua IM 57+. IM 57+ ini kepanjangan Indonesia memanggil 57+. IM 57+ ini adalah wadah perkumpulan semacam NGO, perkumpulan teman-teman para penyidik dan pegawai KPK yang dipecat ya dengan dalil TWK, tes wawasan kebangsaan, yang dilakukan oleh Firly dan kawan-kawan. Sehat Mas Lakso ya? Sehat, alhamdulillah. Mas Lakso, ini kan KUHP diberlakukan. Walaupun sebenarnya sebelumnya masyarakat sipil itu sudah memprotes, sudah mempersoalkan bahwa isi dari KUHP ini sebenarnya salah satu bentuk kemunduran hukum. Karena kalau dilihat secara umum dia represif. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya katakan represif? Karena ada pasal-pasal tertentu yang membelenggu kebebasan orang untuk berpendapat. Istilahnya teman-teman masyarakat sipil ini mempersempit ruang demokrasi. Kira-kira seperti gitu Mas Lakso. Bisa nggak Mas Lakso memberikan kita sedikit pencerahan nih? Pasal-pasal apa saja yang menjadi persoalan berat yang bisa menjadi alat penguasa untuk membungkam masyarakat agar tidak kritis lagi terhadap jalannya pemerintahan. Oke. Jadi saya hari ini merasa terhormat sekali Pak Abraham diundang Pak Abraham. Pak Abraham ini legend di KPK sampai sekarang. Jadi salah satu pimpinan KPK yang dianggap legend itu Pak Abraham Samad. Nah, jadi hari ini kita bahas mengenai KUHP ya Pak. Tapi kalau boleh Pak, saya ingin mengawinkan dengan KUHAP. Oke, ya betul. Karena KUHP ini nggak bisa dipisahkan dari KUHAP sebagai satu sistem yang memang melingkupi bagaimana environment integrated criminal justice system kita itu terimplementasi sekarang. Dan selain itu Pak Abraham, mungkin saya akan supaya kita bisa mengukurnya secara objektif gitu ya Pak. Saya coba masuk dari perspektif kita Pak, yaitu soal anti korupsi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat KUHAP dan KUHP ini ada 3 perspektif yang ingin saya bawa Pak. Yang pertama saya ingin bicara soal bagaimana KUHP dan KUHAP itu merombak sistem pemidanaan yang ada. Dia merombak terkait dengan anti korupsi. Ya, Pak. Yang kedua, saya ingin bicara soal kalau KUHP ini dianggap sebagai suatu kemajuan, KUHAP ini dianggap sebagai kemajuan, itu kan klaimnya pemerintah kan. Kita cek Pak, betul nggak sih KUHP dan KUHAP ini memberikan kemajuan yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Poin ketiga, ini yang Pak Abraham tadi singgung, yaitu sebetulnya bagaimana kaitan KUHAP dan KUHP baru ini terhadap dukungan bagi terciptanya iklim anti korupsi. Apa sih iklim anti korupsi itu? Salah satunya yang Pak Abraham bilang tadi, yaitu soal kebebasan orang untuk berpendapat, kebebasan orang untuk berdemokrasi, kebebasan orang untuk bisa melaporkan satu tindakan yang dianggap korupsi. Nah, saya akan mulai dari yang pertama Pak Abraham. Nah, yang pertama itu saya bicara soal bagaimana ini merombak. Jadi kalau kita bisa lihat Pak Abraham, sebetulnya dengan adanya KUHP ini, itu ada
pasal-pasal di Undang-Undang Tipikor yang jadinya tidak berlaku, Pak Bram. Dia mengeliminir ya? Mengeliminir dan mengganti. Oke. Walaupun rumusannya sama, tapi itu akan possibility-nya memiliki tafsir yang berbeda. Oke. Yaitu adanya pasal 2, Pak Abraham, itu diganti menjadi pasal 603 Di KUHP. Pasal 3 itu diganti dengan pasal 604. Pasal 5 itu diganti oleh pasal 605, Pak Abraham. Dan pasal 13 itu diganti dengan pasal 606 ayat 1, dan pasal 11 diganti dengan 606 ayat 2, Pak Abraham. Nah, persoalannya gini, Pak Abraham. Kenapa? Pertanyaannya, proses yang dilakukan oleh KUHP tidak mengkooptasi pasal-pasal yang lain. Seperti pasal yang sering kita gunakan di KPK, pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, huruf I, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya saya melihat memang KUHP ini mengadopsi sebagian yang justru membuat suatu kebingungan dalam implementasi hukum pidana yang ada. Oke. Kenapa? Karena kita tahu, Pak Abraham, sebetulnya kekhususan tindak pidana korupsi itu karena dia memiliki aturan hukum yang berdiri sendiri. Ketika itu ditarik sebagian pasalnya, dimasukkan di dalam, dan pasal-pasal krusial, Pak Abraham. Pasal 2 itu kan yang untuk menjerat kerugian keuangan negara signifikan. Pasal 3, semua korupsi-korupsi besar pakai pasal 2 dan pasal 3. Oke. Itu ditarik ke dalam KUHP, apakah konsekuensinya akan membuat pidana ini bukan menjadi pidana khusus lagi, Pak Abraham? Apakah bisa menjadi celah untuk orang mempertanyakan keberlakuan kekhususan dari Undang-Undang KPK, Tipikor dan KPK? Karena perlu diingat, KPK itu berhak untuk menangani tindak pidana khusus, Pak Abraham. Nah, ini yang menimbulkan satu konsekuensi yang sangat panjang. Belum lagi kita bicara ancaman hukuman, Pak Abraham. Jangan dulu, Mas Lakso. Siap. Kan tadi Mas Lakso katakan bahwa ini kekhususannya. Apakah tidak berlaku asas les spesialis, les general? Nah, itu yang Pak Abraham yang menjadi persoalan. Karena di KUHP jelas-jelas pasal-pasal tersebut dicabut. Oke. Jadi pasal 2 itu tidak ada lagi sekarang. Pasal 3 tidak ada lagi. Pasal 5, pasal pemberi suap, tidak ada lagi. Pasal 11, 13 tidak ada lagi. Nah, itu yang membuat suatu pertanyaan, apakah prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang Tipikor, seperti misalnya percobaan, itu bukan dianggap sebagai percobaan, itu masih tetap berlaku. Dan tetap berlaku prinsip-prinsip yang sekarang ada di KUHP baru. Oke. Termasuk ancaman hukuman, Pak Abraham. Pemberatan yang ada di pasal 2 misalnya, terkait dengan hukuman seumur hidup dan lain, apakah masih berlaku dengan adanya pencabutan pasal ini? Nah, itu yang membuat menurut saya akan bisa berkonsekuensi pada adanya gelombang pra-peradilan yang bisa diajukan kepada penegak-penegak hukum di bidang anti korupsi. Ini yang menurut saya harus kita pikirkan konsekuensinya secara serius. Saya nggak tahu pemerintah memikirkan ini apa enggak. Berarti kalau begitu menurut Mas Lakso, ketika KUHP dibuat ini seolah-olah, tanda petik, ada desain ya, yang ingin memberikan ruang bagi koruptor untuk hukumannya ringan, kira-kira seperti gitu. Ada, dan bahkan Pak Abraham, kalau kita lihat pasalnya, ancaman minimal hukuman itu turun, Pak Abraham. Dari 4 tahun jadi 2 tahun contohnya. Dan kalau kita lihat, pidana yang terkait dengan Tipikor itu kan tindak pidana pencucian uang. Pidana pencucian uang itu kan kalau kita lihat di pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 itu kan stand alone money laundering. Oke. Pasal 4 itu adalah third party money laundering. Itu 2 klausul utama yang diakui internasional sebagai klausul yang memiliki base standard delik, menyamarkan dan menyembunyikan, yang diakui oleh seluruh dunia bahwa itu pasal pencucian uang. Itu ancaman hukumannya 20 tahun, Pak Abraham, sebelumnya. Di Undang-Undang 8 tahun 2010. TPPU ya? TPPU. Oke. Tapi di regulasi baru ini ancaman hukumnya turun, Pak Abraham, menjadi 15 tahun penjara. Jadi sebetulnya saya melihat adanya desain yang terjadi secara komprehensif. Hal lain, Pak Abraham, yang kita lihat di KUHP. Nah, sekarang saya ngawinkan ke KUHP. KUHP itu pasal 78 itu mengakui adanya pengakuan bersalah. Ini yang sekarang jadi isu yang Pak Abraham sering bicarakan juga. Restoratif itu ya? Ya, jadi restoratif justice, bawahnya atasnya ada pengakuan bersalah, Pak, 78.
Nah, pengakuan bersalah itu salah satu syaratnya Pak Abraham. Dia melakukan pidana baru sekali. Yang kedua, itu ada ketentuan ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Kalau pengakuan bersalah ya? Betul. Persoalannya gini Pak Abraham, pasal suap itu ancaman hukum maksimalnya 5 tahun untuk pemberi. Artinya mekanisme pemberi suap itu bisa diselesaikan melalui mekanisme pengakuan bersalah dengan adanya kuhap. Apa konsekuensinya? Ini memberikan efek jerah atau tidak buat para pelaku tindak pidana. Udah hukumannya yang lama mah ringan, kembali lagi diberikan kesempatan untuk melakukan proses negosiasi dengan aparat penegak hukum untuk melemahkan tingkat hukum. Ini yang menurut saya menjadi satu catatan yang bahasa saya adalah merombak Pak Abraham. Ini dia kayak mau mengadopsi sistem Anglo-Saxon ya, plea bargaining. Betul Pak Abraham, Ya? plea bargaining. Tapi apakah persoalannya kan plea bargaining ini kan di banyak negara Pak Abraham, plea bargaining ini diakui bentuknya adalah DPA. Sebetulnya bukan, agak berbeda sedikit. Penundaan penuntutan. Itu diakui juga di 238 KUHAP untuk korporasi. Tapi memang konsekuensi logisnya Pak Abraham, ketika korporasi akan masuk ke mekanisme untuk melakukan negosiasi, tapi di sisi lain pelaku fisik atau manusianya itu diberikan kesempatan untuk plea bargain. Ini kan menjadi satu pertanyaan. Karena saya juga jujur Pak Abraham itu memiliki beberapa pengalaman juga selama menjadi penyidik di KPK. Ada pihak-pihak yang misalnya pengen menggeser delik yang jelas-jelas penyuapan menjadi pemerasan dan lain-lain. Nah ini sebetulnya kan dengan adanya proses negosiasi ini, negosiasi yang ada di pasal 78, apakah itu akan membuka peluang? Nah itu baru satu hal. Jadi masih ada dua lagi. Penyuapnya nanti ingin menggeser bahwa dia diperas, bukan dia punya inisiatif menyuap ya. Betul. Selain itu dengan ancaman hukuman yang semakin ringan. Jadi sebetulnya tujuan Pak Abraham, kenapa dipidananya penyuap itu kan mengubah environment. Swasta itu jadi tidak punya insentif untuk menyuap. Tapi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, swasta menjadi tidak takut. Kenapa kita harus menjadi takut untuk menyuap? Karena besok kita bisa negosiasi hukuman jadi 1 tahun, jadi 1,5 tahun dengan adanya pengakuan bersalah. Jadi berarti dunia bisnis kita ini masih syarat nanti dengan bribery ya. Nah, itu. Padahal kan kalau kita lihat Mas Lakso, bribery ini kalau di negara luar ini menjadi kejahatan yang luar biasa ya. Ini kemudian dieliminir sedemikian rupa ya di KUHP baru ya. Dengan adanya proses plea bargain dan pertanyaan mengenai ketentuan-ketentuan khusus yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Yang kedua Pak Abraham, kalau kita bicara klaim bahwa KUHP dan KUHAP itu memberikan kemajuan. Pertanyaannya gini Pak Abraham, salah satu ukuran kemajuan untuk tindak pidana korupsi adalah sejauh mana kita bisa mengadopsi UNCAC, United Nations Conventions Against Corruption. Nah kemarin saya sempat ke Doha Pak Abraham selama 1 minggu ya menghadiri konferensi itu, dan yang dibahas masih soal aset recovery dan lain-lain. Itu menandakan bahwa persoalan itu masih belum selesai sampai saat ini. Nah pertanyaannya gini Pak Abraham, sejak zaman Pak Abraham Samad jadi pimpinan, saya masih ingat Pak Abraham mendorong untuk ada kriminalisasi 4 delik. Satu, penyuapan pejabat negeri asing atau foreign bribery. Yang kedua, itu bicara soal korupsi swasta, commercial bribery. 3, yang ditakuti pejabat Pak Abraham, illicit enrichment, peningkatan harta kekayaan secara tidak sah. Dan yang keempat, itu trading in influence atau perdagangan pengaruh. 4 ini Pak Abraham, kalau KUHP memiliki insentif yang baik, harusnya mengadopsi 4 pidana ini. Nyatanya tidak. Nggak ada. Malah dia mengurangi tipikor yang lama masuk ke situ, tapi tidak menambah delik baru. Nah ini sebetulnya kemajuannya jadinya ada di mana Pak Abraham? Jadi sebenarnya klaim pemerintah tentang maju justru kemunduran ya? Justru kemunduran. Jadi seolah-olah kalau gitu dia ingin melindungi tindak pidana korupsi, kira-kira gitu Mas Lakso? Nah itu yang kita takutkan Pak Abraham. Karena memang kan segala peluang yang ada pada level regulasi itu kan akan bisa digunakan oleh berbagai pihak. Kelemahan regulasi akan digunakan. Betul. Dan itulah yang sekarang aja Pak Abraham, dengan adanya kondisi existing regulasi dan revisi Undang-Undang KPK, sudah berapa kali pra peradilan dilakukan.
terhadap KPK semakin meningkat, gugatan keperdataan semakin meningkat. Nah itu kan sebetulnya menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana konsekuensi logisnya? Dan ingat Pak Abraham, bahwa KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan yang ketiga daerahnya hampir melibatkan penegak hukum. Ya. Kejaksaan. Dalam satu hari, Pak Abraham menyebut institusinya kejaksaan. Nah itu menurut saya dengan adanya ketentuan-ketentuan memberikan diskresi luar biasa bagi aparat penegak hukum, apakah memungkinkan semakin tingginya tingkat negosiasi yang dilakukan dengan para pelaku pidana. Nah ini yang harus hati-hati. Dan yang ketiga Pak Abraham, kita bicara soal hal yang Pak Abraham bilang di awal tadi. Yang ketiga itu adalah bagaimana KUHP dan KUHAP baru ini itu berpotensi menghalangi proses orang untuk bisa berdemokrasi. KUHP baru, kita lihat bahwa di ketentuan yang ada ya, yang dulunya di pasal 134 ya, sekarang di 218 ya, itu mengatur mengenai pemidanaan terhadap orang yang menghina kepala negara. Saya sempat baca Pak Abraham beberapa tafsir dari beberapa profesor soal ini. Pertanyaan saya gini Pak Abraham, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saking dia keselnya Pak Abraham, maaf ya Pak Abraham, saya gunakan bahasa agak kasar, kebijakan presiden brengsek, masuk nggak pasal delik itu Pak Abraham? Gimana kita bisa melakukan proses penyuaran pendapat yang harusnya sifatnya demokratis dan variatif ya, menjadi sesuatu yang tidak. Kita tahu bahwa pekerja seni, konten kreator dan lain-lain terkadang memang harus menggunakan kata-kata yang eye-catching untuk bisa menyampaikan pesannya secara satir. Kayak Panji kemarin ya. Kayak Panji kemarin. Ini kalau KUHP baru bisa kena itu dia yang bahaya Pak Abraham. Jadi maksud saya, jangan sampai orang lagi stand up komedi mengkritisi pemerintah, tiba-tiba bisa dipidana. Karena dianggap itu hinaan, bukan kritikan. Dari dulu Pak Abraham, kenapa Mahkamah Konstitusi membatalkan dengan putusan nomor 13/22 itu? Itu karena memang Mahkamah Konstitusi tahu batas antara kritik dengan penghinaan kadang-kadang tipis Pak Abraham. Kalau dia siap menjadi pemerintah, harusnya siap dikritisi. Belum lagi Pak Abraham, kalau kita baca, masih ada delik soal penghinaan lembaga negara. Kalau ada orang bilang, maaf ya Pak Abraham, ini contoh ya, saya bukan mengatakan, DPR bodoh, masuk nggak Pak Abraham? Dengan adanya delik penghinaan terhadap lembaga negara. Kan biasa orang bilang, ini DPR ini hanya datang, diam, apa. Tidur. Jadi itu yang menjadi satu persoalan sifatnya serius Pak Abraham. Yang ketiga Pak Abraham, ada delik baru Pak Abraham. Nah ini yang menurut saya cukup berbahaya juga bagi kebebasan sipil. Dulu, pasca reformasi Pak Abraham, undang-undang yang menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, itu dibentuk dengan satu tujuan bahwa menghindari apa yang terjadi selama Orba. Saya waktu zaman Orba belum jadi aktivis lah. Pak Abraham zaman Orba saksi hidup, bahkan sebelum Orba udah jadi aktivis. Pak Abraham paham sekali bahwa ketika kita berkumpul pada zaman itu, menyampaikan pendapat di muka umum, tiba-tiba bisa jadi ditangkap karena tidak ada izin. Itulah kenapa pasal 98 rezimnya diubah menjadi rezim yang sifatnya pemberitahuan ke polisi. Di KUHP Pak Abraham, pasal baru ada 256 menyebutkan bahwa setiap unjuk rasa yang tidak disertai pemberitahuan, izin Pak Abraham, ini mengubah secara signifikan, maka secara konsekuensi logisnya adalah orang tersebut dipidana. Ditangkap bisa langsung. Tangkap. Ini apa bukan mengembalikan lagi Pak Abraham sistem yang ada di dalam Orba, di mana semua harus izin pemerintah, semua harus diberikan. Gimana orang bisa demonstrasi? Gimana orang bisa mogok dan lain-lain? Berarti Mas Lakso ingin katakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah salah satu bentuk kembalinya rezim otoritarian. Berpotensi menjadi kembalinya rezim otoritarian dengan perangkat-perangkat yang ada. Karena kita tahu Pak Abraham, sebetulnya sekarang itu kan sudah sering ada orang nyebut bahasa kerennya state capture corruption. Di mana negara itu sudah diambil alih. Regulasinya ada Pak Abraham, tapi regulasinya itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang korup.
Nah itu yang saya takutkan terjadi Pak Abdullah, secara signifikan. Jadi menurut Mas Lakso, sebenarnya KUHP baru ini bukanlah produk hukum yang memberi kemajuan sistem hukum kita, justru kemundurannya. Karena tadinya ada beberapa pasal-pasal yang bisa melindungi warga negara ya untuk bebas menyampaikan pendapat, kritik. Itu di KUHP baru itu justru dia melindungi. Betul sekali Pak Abraham. Saya tidak menutup ya bahwa di KUHP baru itu ada misalnya ketentuan mengenai berlakunya nasional aktif prinsipal Pak Abraham. Okay. Dimana kalau ada entitas Indonesia melakukan tindak pidana di luar bisa kita tarik untuk diadili situ. Itu bagus. Tapi persoalannya adalah Pak Abraham, ketentuan-ketentuan pemidanaannya itu malah condong untuk bisa menekan. Dan yang lebih bahaya lagi Pak Abraham, sebetulnya saya melihat adanya seakan-akan negara ini adalah milik penegak hukum Pak Abraham. Karena di sini kita lihat bahwa ada kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh polisi itu semakin meningkat. Oke, jadi berarti Mas Lakso mau katakan di KUHP baru maupun KUHP itu memberikan otoritas yang kuat. Betul. Ya, kekuasaannya absolut kepada aparat penegak hukum sebagai lembaga penyidik. Khususnya kepolisian. Khususnya saya langsung menyinggung, nggak ada masalah Pak Abraham. Kenapa? Karena saya melihat Pak Abraham, saya kan banyak juga Pak Abraham. Saya banyak teman di polisian, Pak Abraham juga banyak teman di kepolisian. Ini sebetulnya kan kita anggap sebagai satu kritik ya, yang harus dibangun. Tapi tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kasus Pak Abraham yang kaitannya dengan sumber daya alam. Saya sampaikan di tim reformasi Polri dan lain-lain, yang itu ada keterlibatan aparat penegak hukum di dalamnya. Dan Pak Abraham bayangkan dulu saja PPNS dari kementerian itu susah untuk melakukan proses penegakan hukum. Apalagi sekarang yang hampir semua tindakannya Pak Abraham, termasuk penangkapan, penahanan dan lain-lain, harus izin kepolisian. Jadi walaupun ada penyidik PPNS lain, misalnya kehutanan, bea cukai, perpajakan, sekarang tidak punya lagi otoritas internal. Independen. Dia harus selalu melakukan koordinasi kepada pihak aparat kepolisian kalau mau melakukan penangkapan. Itu kenapa Pak Abraham waktu tanggal 17 Desember Pak Abraham, itu kita saya kan pengajar pidana juga di Jentera Law School. Itu kita mengadakan Pak Abraham, kita mengundang Pak Yunus Hussein dan lain-lain untuk menjelaskan bahwa memang salah satu kritikannya adalah PPNS itu kan punya environment khusus Pak Abraham. Misalnya KSDA, konservasi sumber daya alam, itu kan dia dibuat satu sistem di mana gerakannya harus cepat, taktis dan lain. PPNS perikanan mereka hanya punya waktu selama 30 hari kalau nggak salah untuk melakukan proses penyidikan. Gimana kalau dikit-dikit izin Pak Abraham ke kepolisian? Gimana mereka bisa independen melakukan proses penegakan hukum? Apalagi kalau yang disidik itu ternyata punya kaitan dengan kepolisian, petinggi kepolisian, tapi tidak mungkin lagi. Nah ini yang menurut saya jadi satu arena ya, yang justru memperkuat satu otoritas yang sedang dikritik, tetapi seakan-akan dipublikasikan memberikan berbagai kemajuan terhadap penegakan hukum pidana. Jadi Mas Lakso mau katakan bahwa kan sekarang ini kepolisian lagi menghadapi kritik yang banyak terhadap kelembagaannya. Masyarakat meminta untuk dilakukan reformasi total, maka dibentuklah tim reformasi dan lain sebagainya. Berarti kan ada persoalan di institusi. Tapi belum selesai melakukan reformasi, justru KUHP dan KUHP baru memberikan privilege yang begitu kuat kepada kepolisian sebagai satu-satunya lembaga yang punya otoritas mutlak dalam hal penyelidikan-penyidikan ya. Betul Pak Abraham. Dan bahkan kalau saya lihat bukan hanya secara hukum formil Pak Abraham, hukum acara, tetapi juga dengan tadi pasal-pasal yang kita bahas tadi Pak Abraham. Dengan ada ketentuan ini, ketentuan itu, penghambat demonstrasi dan lain-lain. Nah itu yang menurut saya menjadikan kita semakin mendekat kepada negara yang berpusat pada otoritarian. Jadi Mas Lakso ingin katakan gini, bahwa ternyata KUHP baru dan KUHP baru ini justru tidak memberikan iklim yang kondusif bagi agenda pemberantasan korupsi. Bagi agenda pemberantasan korupsi, bagi agenda demokrasi Pak Abraham, dan bagi agenda keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pak Abraham bayangkan setiap hari kan ada demonstrasi ke KPK itu, minta ini diusut, itu diusut. Bayangkan ketika mereka semua harus izin, apa yang akan terjadi ke depan Pak Abraham? Mereka akan ragu untuk melaporkan. Berarti kalau menurut Mas Lakson nih, dengan adanya KUHP baru ini, berarti agenda pemberantasan korupsi ke depannya justru menghadapi hambatan. Menghadapi hambatan Pak Abraham. Dan itu yang belum lagi Pak Abraham, kalau kita bicara mengenai soal KPK ya. Ini kita bicara ke instansi lama kita Pak. Soal untuk bisa mengajukan penuntutan Pak Abraham, itu kan ada ketentuan yang harus meminta semacam persetujuan lah atau surat mandat lah dari Jaksa Agung. Nah, apakah memang ini bisa ditafsirkan? KPK tetap berhak untuk mengajukan sendiri apa setiap akan melakukan penuntutan perlu izin? Harus mengajukan izin. Itu kan menjadi salah satu jadi persoalan Pak Abraham. Jadi itulah ruang yang bisa orang melakukan pra-peradilan kepada KPK. Belum lagi Pak Abraham, kalau kita bicara mengenai mekanisme DPA, yang tadi saya sebutkan penundaan penuntutan buat korporasi, di pasal 328 Pak Abraham. Di ketentuan tersebut, itu malah memberikan otoritas kepada kejaksaan saja Pak Abraham, bukan ke KPK. Nah itu yang membuat menurut saya untuk proses pengajuan dan negosiasinya ya Pak Abraham. Karena di situ kan ditulis Kejaksaan Negeri ya. Nah itu yang membuat menurut saya berpotensi menjadi satu persoalan dalam implementasi independensi KPK dalam bernegosiasi dengan tersangka korporasi. Jadi kalau begitu masih bisa nggak kita berharap terhadap KPK dengan adanya KUHP baru dan KUHP baru ini? Eksistensinya? Saya berpikir bahwa semakin berat Pak Abraham. Apalagi saya melihat sebetulnya kan KPK ini kan sebetulnya salah satu tugasnya ya. Yang memang saya paham juga. Kadang dilakukan dan kemarin habis dilakukan sih. Kadang juga tidak dilakukan dengan alasan sinergisitas. Itu sebetulnya salah satu tugas KPK itu memberantas korupsi yang terjadi di tubuh penegak hukum, Pak Abraham. Judicial corruption itu ya? Judicial corruption. Itu kenapa di pasal 11 disebutkan secara spesifik. KPK itu hanya berhak menangani kalau melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau penegak hukum, putusan Mahkamah Konstitusi yang ngomong. Jadi kalau KPK hanya boleh penyelenggara negara, tidak boleh penegak hukum, kenapa? Ini apa relevansinya Pak Abraham? Karena kalau KPK menangani penegak hukum, KPK kan masih ada sangkutan nih untuk koordinasi dengan penegak hukum lain. Kalau misalnya nantinya ternyata ditafsirkan butuh persetujuan Jaksa Agung. Nah, itu yang menjadi satu persoalan. Jadi di sini ada bias, ada konflik kepentingan yang bisa terjadi. Jadi pasal 11 bisa tereliminir dengan adanya Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK dengan hadirnya KUHP baru dan KUHP baru ya? Nah, iya maksud saya tujuan dari pasal 11 itu bisa jadi tereliminir nantinya, Pak. Tujuannya ya. Kalau pasalnya tetap berlaku, tapi kan untuk bisa menjadi tujuan itu KPK harus betul-betul independen. Oke, tadi kita kembali pasal 2 dan 3 itu tereliminir ya dengan adanya hapus Pak Abraham, digantikan menjadi pasal 603 dan 604. Dikatakan di dalam KUHP itu pasal 2 dan 3 dihapus. Itu diredaksikan spesifik. Nah, itu jadi membuat konsekuensinya adalah skema-skema yang ada dalam konteks pemidanaan mengikuti KUHP atau mengikuti Undang-Undang Tipikor. Jadi itu yang menjadi satu persoalan yang menimbulkan pertanyaan. Apa sebetulnya motivasinya nggak memasukkan itu semua? Karena sebetulnya Pak Abraham, saya pernah baca satu jurnal. Seingat saya Utrecht ya Pak Abraham. Itu dia malah bicara bahwa kan di Belanda kan Tipikornya masuk di dalam KUHP. Oke. Itu malah beberapa profesor itu menyarankan untuk dikeluarkan Pak Abraham. Karena tindak pidana korupsi itu tindak pidana yang khusus. Khusus, betul. Dia harus ada pendekatan yang komprehensif antara penindakan dengan pencegahan. Nah, kalau di KUHP kan Anda bicara tentang penindakan semata. Nah, itu yang membuat pada akhirnya akan sulit Pak Abraham untuk bisa mengcombine itu. Itu kenapa saya pikir keputusan Pak Abraham sejak dari awal mimpin KPK untuk minta bahwa undang-undang Tipikor itu tidak diganggu dan tidak dimasukkan dalam KUHP itu sudah tepat. Jadi kalau begitu berarti Mas Lakson mau katakan bahwa perang terhadap judicial corruption dengan hadirnya KUHP baru dan KUHP baru itu semakin jauh ya? Semakin jauh. Sulit dilaksanakan? Semakin sulit dilaksanakan. Karena tadi ada
kebutuhan untuk sinergisitas dengan penegak hukum lain karena ada beberapa kewenangan yang dimiliki. Dan bukan hanya soal anti korupsi Pak Bram, kita bicara soal penegakan hukum lingkungan yang kemarin rame-rame di Sumatera Aceh, penegakan kehutanan dan lain-lain. Berarti kalau begitu Mas Lakso mau katakan bukan sekedar anti korupsi yang diamputasi, tapi juga proses demokrasi itu juga diamputasi. Demokrasi diamputasi dan penegakan hukum di bidang lain Pak Bram. Di bidang lingkungan hidup, di bidang sumber daya alam. Padahal kan itu merupakan salah satu cabang ya isu anti korupsi yang paling panas. Pak Abraham dulu bahkan meluncurkan program GMSD kan, ya zamannya Pak Abraham. Oke, Bung Lakso, kira-kira ini ya kita perkirakan saja apakah dengan diberlakukannya ini kan udah diberlakukan sejak tanggal 2 kemarin ya. KUHP dan KUHP baru. Apakah dengan diberlakukannya KUHP baru ini, menurut prediksi Bung Lakso ini akan menelan korban? Artinya begini, korban dalam tanda petik yang saya maksud, bisa jadi nanti ada orang yang tidak pantas dipidana, itu menjadi dipidana. Kemudian begitu juga sebaliknya, ada orang yang harus dipidana, itu terselamatkan oleh KUHP baru dan KUHP baru. Kalau saya sih melihat Pak Abraham bukan lagi prediksi ya, itu menjadi satu kepastian Pak Abraham. Kenapa? Karena kita lihat sekarang saja Pak Abraham, Del Pedro dan kawan-kawan, yang dia sebetulnya mengunggah pembukaan posko bantuan hukum. Itu saja udah bisa dipidana Pak Abraham. Pada saat dengan dalih kemarin itu ya. Apalagi dengan adanya KUHP baru dengan sistem untuk unjuk rasa saja bukan pemberitahuan Pak Bram. Dengan adanya klausul pasal 356 itu kan menjadi satu kewajiban. Berarti kalau begitu KUHP baru dan KUHP baru juga ancaman bagi rakyat, masyarakat yang sering menggunakan media sosial ya sebagai media untuk melakukan kritik ya. Betul Pak Bram, media sosial, menjalankan demonstrasi dan lain-lain. Jadi saya ingin mengembangkan Pak Bram sebetulnya. Kalau teman-teman YLBHI memang kefokusan mereka kan di bidang demokrasi. Itu betul Pak Bram yang mereka sampaikan bahwa ini mengancam demokrasi, kebebasan pendapat. Tapi saya ingin melebih lebarkan dari itu. Bukan hanya mengancam itu, tapi mengancam penegakan hukum di bidang anti korupsi, di bidang lingkungan hidup, dan juga di bidang sumber daya alam. Itu semua yang terancam ya? Ya. Oke, Mas Lakso, apakah undang-undang ini, kalau menurut kita ini kan sama sekali tidak memberikan harapan terciptanya rasa keadilan di dalam masyarakat? Kan kira-kira begitu ya? Apakah dengan adanya situasi ini, masyarakat punya hak nih untuk melakukan judicial review ke MK? Karena kan kalau dilihat, kalau ini undang-undang diberlakukan, kemudian ini dijalankan, ini kan akan menelan korban. Satu-satunya jalan, menurut saya, untuk dilakukan judicial review. Apakah menurut Mas Lakso ini jalan terbaik atau masih ada jalan yang harusnya pemerintah bisa mengoreksi? Misalnya dengan menarik atau menerbitkan perpu atau dan lain sebagainya. Bisa nggak Mas Lakso jelaskan? Sebetulnya kalau menurut saya Pak Abraham dengan pembacaan kondisi ini ya, ini kan sebetulnya ambisi ya Pak Abraham, ambisi dari presiden sebelumnya kan kalau kita bicara. Karena dia pengen pokoknya intinya ada yang baru-baru aja lah, ibu kota baru, terus habis ada ketentuan hukum baru dan lain-lain. Dibuat secara terburu-buru, tidak pasti partisipatif, dan pada akhirnya KUHP ini kan memberikan implikasi yang serius. Maka sebetulnya ini adalah kesempatan baik untuk presiden ya mengambil peran, entah menerbitkan perpu. Kalau soal legal blanket banyak pilihan Pak Abraham. Saya yakin bahwa presiden dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan hukum yang benar. Tetapi pertanyaannya apakah pengetahuan hukum itu digunakan secara tepat atau tidak? Nah itu kan yang jadi persoalan. Jadi kalau digunakan secara tepat, harusnya presiden bisa mengambil langkah untuk melakukan revisi ini baik dengan mekanisme politik, dengan memerintahkan partainya melakukan proses perubahan, atau malah menerbitkan perpu. Karena undang-undang TNI aja kita tahu Pak Abraham itu cuma
proses dalam jangka waktu 1 bulan bisa selesai kan Pak Abraham. Nah, apalagi kalau bicara mengenai ancaman demokrasi yang semakin meluas. Jadi menurut Mas Lakso sebenarnya kalau pemerintah punya respon positif terhadap keadilan, dia bisa menerbitkan Perpu ya? Bisa Pak untuk Abraham. membatalkan. Jadi Perpu itu membatalkan KUHP baru, kemudian kembali ke KUHP lama. Kira-kira begitu modelnya? Bisa Pak Abraham. Intinya sebetulnya poin pentingnya adalah itu kan soal strategi teknis ya Pak Abraham. Tapi poin pentingnya kalau presiden mau sebetulnya dia bisa melakukan hal-hal. Dan kalau soal apakah publik perlu mengajukan judicial review, menurut saya bukan hanya publik Pak Abraham. Menurut saya pihak-pihak yang dirugikan, termasuk penegak hukum yang dirugikan, termasuk KPK, Kementerian Lembaga, Itu bisa. mengajukan judicial review. Jadi seharusnya KPK kalau dia merasa ada kendala dia harus mengajukan. Ada masalah. Karena memang saya pikir ya proses pengawalan itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja Pak Abraham. Tapi harusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Karena kita harus pahami bahwa sebetulnya pembeda utama itu hanya ada di satu kata Pak Abraham. Kalau presiden atau pimpinan memerintah sesuai dengan hukum, maka jadinya rule of law. Tapi kalau pemerintah atau pimpinan negara menggunakan hukum untuk memerintah secara sesuai keinginannya, di rule by law. By sama off itu bedanya jauh. Oke, Mas Lakso, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini ya, dari diberlakukannya KUHP baru dan KUHP baru yang menurut kita sebenarnya bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat? Saya melihat Pak Abraham, sebetulnya berkali-kali ya, Presiden itu kan selalu bicara soal janji ya, kebocoran anggaran, anti korupsi, dan lain-lain. Pengesahan RUU perampasan aset, dan lain-lain. Tapi saya melihat, saya takut itu hanya menjadi omon-omon saja. Itu kan, omon-omon itu kan hal yang ditakuti oleh Pak Presiden sendiri. Nah, jangan sampai itu kembali ke Pak Presiden sendiri. Jadi saya melihat bahwa saya melihat tindakan nyata yang dilakukan Presiden itu bukan hanya dalam bentuk pidato kenegaraan, tapi dalam bentuk implementasi kebijakan. Jadi menurut saya hal yang bisa kita petik adalah selama masyarakat sipil terus ditekan, selama kebebasan masyarakat dihambat, pemberantasan korupsi dihalangi, maka selama itu juga lah Pak Abraham, ini akan menjadi satu akumulasi yang menurut saya itu berbahaya untuk kelangsungan Republik ini. Jadi menurut saya Panglima untuk perubahan hukum, pemberantasan korupsi adalah Presiden. Perubahan harus dimulai dari kemauan Presiden itu sendiri. Oke. Terima kasih Bung Lakso. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Lakso ini mengedukasi kita semua ya, mencerahkan kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah keadilan yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.